Halo Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dimakan usia jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang terputus. Kendaraan, warga, dan siswa sekolah tidak bisa melintas. Seorang pelajar dibacok anggota geng motor karena pelaku emosi dengan perkataan kasar korban saat dipalak. Sebuah mobil minibus terjun ke rumah warga yang berada di lembah kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Seluruh penumpang mobil selamat. Kita ke informasi utama, gempa bumi tektonik dengan magnitud 5,2 yang terjadi Selasa pagi di barat daya Bayah, Banten dirasakan warga di perbukitan Kabupaten Sukabumi. Gempa membuat siswa yang sedang melakukan belajar di sekolah berhamburan keluar ruangan. Murid-murid Sekolah Dasar Negeri 2 Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi merasakan guncangan gempa dengan magnitudo 5,2 yang terjadi di daerah Bayah, Banten. Semua siswa berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Gempa tidak saja dirasakan oleh para siswa namun juga warga. Meski hanya terasa sebentar, namun para siswa belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan kelas karena khawatir adanya gempa susulan. Seorang ibu yang sedang menunggu anaknya di sekolah juga merasakan guncangan gempa yang cukup kencang sehingga ia menjauh dari bangunan sekolah. Anak langsung lari semua ke lapangan, diarahkan guru-gurunya. Saya juga dari sini langsung lari ke lapangan karena ya takut lah, takut ngeri bangunan, takut roboh kayak di Cianjur gitu. Jadi sekarang was-was takut ya? Iya, takut. Akibat guncangan gempa, sejumlah ruang kelas mengalami kerusakan ringan seperti tembok yang retak-retak atau roboh. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi selanjutnya. Jajaran Polres Garut bersama BPBD dan TNI membersihkan rumah dari puing-puing bekas gempa. Selain merusak rumah warga, lantai dan dinding sebuah masjid besar juga retak. Gempa bumi yang menerjang Garut dengan magnitudo 4,3 telah berdampak pada kerusakan bangunan baik bangunan rumah atau tempat sosial keagamaan. Di saat masyarakat mengalami kesusahan, tim evakuasi diterjunkan ke lapangan. Mereka berasal dari kepolisian, TNI, dan BPBD serta Tagana untuk membantu para korban membersihkan rumahnya dari puing bekas gempa. Personil yang kami terjunkan sebanyak 350 personil yang kita sudah sebar. Untuk di kecamatan sini ada 2 desa, itu kurang lebih 75 personil. Di kecamatan lain, jadi total ada 320 dibantu oleh TNI dan pemerintah daerah. Sampai kapan personil disiagakan? Sampai selesai, kita memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat yang terdampak. Sampai saat ini ada 3 kecamatan yang terdampak gempa, yaitu Pasirwangi, Samarang, dan Limbangan. Kerusakan paling banyak dialami warga di Pasirwangi sebanyak 603 rumah dengan kerusakan berat sebanyak 18 rumah. Selain rumah, juga ada masjid di Pasirwangi yang mengalami kerusakan pada dinding dan keramik, namun masih bisa digunakan untuk beribadah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, dimakan usia jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang putus pada Senin dini hari. Akibatnya, warga tak bisa melintas. Akses jalan antara Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang dengan Desa Ciplang, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang terputus akibat ambruknya jembatan penghubung kedua desa tersebut. Jembatan Cianda sepanjang 25 meter dan lebar 4 meter tersebut ambruk pada Senin sekitar pukul 1 dini hari. Ambruknya jembatan menyebabkan sejumlah siswa sekolah terpaksa menyeberangi sungai agar bisa pergi ke sekolah. Petugas dari Polsek Conggeang bersama aparat desa dan warga bersiaga untuk membantu warga dan anak-anak sekolah yang akan melintasi jembatan. Warga yang setiap harinya melewati jembatan tersebut nekat melintasi runtuhan jembatan meski harus berhati-hati. Warga pun berharap jembatan tersebut bisa segera diperbaiki.
nekat lewat, takut nggak sih Bu? Ya takut sih Pak, tapi gimana lagi, namanya juga orang butuh ya, sampai nyebur ke air juga jalannya, sampai ngebopongin. Ada saudara juga yang sekolah di sini kan, anak masih kecil, kelas 1 SD juga. Ya, kemauan saya gitu aja sih, biar cepet diperbaiki aja ya Pak jalannya. Soalnya kan jalan ini cuma satu-satunya, nggak ada yang jalan yang lainnya gitu. Ambruknya jembatan juga menyebabkan akses penghubung dua desa tersebut tidak bisa dilintasi kendaraan. Arus lalu lintas dialihkan melalui jalan dengan jarak yang lebih panjang sejauh 6 km. Jembatan Cianda diduga ambruk karena kondisi fisiknya sudah lapuk akibat dimakan usia. Sejak dibangun 47 tahun lalu, jembatan tersebut tidak pernah mendapatkan perawatan. Jadi sudah 47 tahun. Sampai saat ini belum Waktu dulu pengerjaannya adalah swadaya masyarakat. Baik itu tenaga, uang, demi terbentuknya sosok jembatan ini. Jadi sekali lagi kami atas nama BPD meminta kepada pemerintah dan pihak yang terkait untuk segera membangun lagi. Karena anak-anak kami juga sebagai pengajar di SD Negeri Sari, anak-anak kami banyak yang lewat jalan sini menuju sekolah. Dengan adanya jembatan ini ambruk ya, sebetulnya ini mungkin rentetan dari sebelumnya. Sebelumnya kan begitu ada korban juga terperosok karena itu juga kejadiannya jam 8 malam. Nah itu juga sudah disampaikan juga ke pemerintah supaya tidak fatal. Nah ternyata sekarang jembatan putus. Nah untuk aktivitas warga untuk menjaga keselamatan, emang kalau bisa jangan lewat jembatan ini. Kita sudah koordinasi dengan Pak Kuwu untuk kedepannya membuat jembatan darurat. Yang penting curah hujan tidak tinggi, jadi air sungai ini seperti begini tidak banjir. Yang untuk sementara gitu mungkin akan dibuat jembatan darurat oleh Kepala Desa Bakan Asem. Kalau penyebab rusak jembatan apa nih Pak kira-kira? Nah ini rusak jembatan, kalau saya melihat daripada kondisi sekarang, itu karena adanya air sungai, sungai Cipelang ini sama kelamaan airnya abrasi dan menggerus pondasi jembatan. Warga diimbau tidak nekat melintasi jembatan saat turun hujan atau arus sungai sedang deras. Rencananya untuk penanganan sementara, pihak desa bersama warga akan membangun jembatan darurat. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Aparat kepolisian di Kabupaten Bandung mengungkap kasus tewasnya seorang pelajar yang dibacok anggota geng motor. Pelaku emosi karena perkataan kasar korban saat dipalak. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan seorang pria dibonceng sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Dari hasil penyelidikan, pria yang dibonceng ini teridentifikasi adalah terduga pelaku pembunuhan terhadap Fajar, seorang pelajar SMP berusia 15 tahun. Berkat rekaman video dan keterangan sejumlah saksi, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung akhirnya mengungkap kasus pembunuhan ini. Karena berusaha melawan saat disergap di tempat persembunyiannya, tersangka Tatan dihadiahi timah panas di bagian kakinya. Peristiwa berdarah ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 saat korban Fajar berpapasan dengan pelaku yang mengendarai sepeda motor. Tersangka kemudian memalak korban untuk meminta rokok. Korban memberikan 10 batang rokok dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Kata-kata kasar inilah yang membuat pelaku emosi. Ia kemudian mengeluarkan golok dan membacok korban. Akibatnya korban tersungkur bersimbah darah dan tewas di pinggir jalan. Selanjutnya tersangka kabur dan meminta rekannya diantar ke suatu tempat dengan sepeda motor. Pemuda berusia 24 tahun yang juga merupakan anggota geng motor ini disergap aparat dalam pelariannya. Sementara rekannya yang mengendarai sepeda motor tidak terbukti terlibat dalam kasus ini. Tersangka itu minta rokok kepada korban. Korban kemudian memberikan 10 batang rokok, namun ada kata-kata makian korban
kepada tersangka yang mengakibatkan tersangka emosi. Ya. Kemudian tersangka langsung marah menggunakan senjata tajam ini. Maka dilakukan pembacokan oleh tersangka kepada korban di leher bagian belakang kanan yang mengakibatkan pembuluh darahnya putus dan seketika meninggal di TKP. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam untuk menghabisi korban. Tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sebuah tempat merajut kain milik seorang ketua RT di Kabupaten Garut ludes terbakar. Warga sekitar lokasi kebakaran sempat panik, khawatir kobaran api akan merambat ke rumah lain. Video amatir seorang warga menunjukkan kobaran api yang membakar sebuah rumah tempat merajut kain milik seorang ketua RT. Peristiwa ini terjadi di Kampung Jati Tonggo, Desa Cibiuk Kaler, Cibiuk, Kabupaten Garut, Senin sore. Api yang terus membesar menimbulkan kepanikan warga sekitar karena berada di antara rumah warga sehingga khawatir akan merembet. Warga berjibaku untuk memadamkan api dibantu petugas pemadam kebakaran. Beruntung sebagian isi rumah dan bahan kain masih bisa diselamatkan. Menurut seorang warga, api diduga berasal dari korsleting. Rumah Pak, langsung jadi prediksian saya dari listrik. Karena kan tidak ada orang. Bapak lihat tadi? Lihat Jadi, saya. Terus pada saat api menyala itu apa yang dilakukan warga Pak? Ya ngambil air dari masing-masing sumur. Warga sempat panik gimana? Ya alhamdulillah memang panik. Makanya langsung laporan ke Kapolsek juga karena panik takut merembet ke seluruh yang ada di sini. Di tempat tinggal, cuman berhubung belum bisa direhab, belum bisa diperbaiki, makanya dikosongkan. Membesar seperti apa itu namanya, kayak ke atas gitulah, melebar. Laporan warga kepada kami ada kejadian kebakaran di Kampung Jati Tonggo, RT 1 RW 12, Desa Cibiuk Kaler. Asap juga terlihat dari kantor Polsek. Kemudian kami langsung mengecek ke TKP dan pada saat kejadian benar satu unit rumah semi permanen dalam keadaan terbakar. Kemudian kami beserta anggota yang lain melaksanakan pemadaman secara manual dan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran. Bangunan ini tempat apa sih Pak? Bangunan ini tempat atau rumah tinggal ketua RT setempat, namun tidak dihuni karena beliau tinggal bersama orang tuanya di rumah sebelah. Mudahnya terbakar ini karena banyak bahan yang ini Pak? Banyak bahan yang mudah terbakar, kain, plastik dan sebagainya. Untuk sementara diduga api berasal dari korsleting listrik. Meski tidak ada korban luka-luka maupun jiwa, namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.